Bibir wanita yang masih berada dalam gendongannya, dia membawa wanita itu masuk ke dalam kamar khusus yang terdiri dari kelabang wajib itu tanpa melepas perakutan antara keduanya. Dia mendorong sedikit tubuh Yan hingga membentur dan tatapan mata keduanya beradu seri nafas yang gemuruh dengan cepat. Taeyong tersenyum, dia mengangkat tubuh Yan, membawanya menuju ranjang dan melepaskan tubuh wanita sebelum kembali menindihnya. Taeyong menatap rapat wajah merah wanita di bawahnya dengan bibir merah yang terlihat sedikit bengkak, mata sayu dan juga rambut sedikit berantakan serta berjakan merah yang menghiasi leher wanita itu. Melihat Yan menggeliat resah, Taeyong menarik seringai di wajah tampannya. Dia tahu jika wanita itu membutuhkan sentuhan lebih terlihat jelas dari kabut gairahnya. Kau sangat manis sayang. Taeyong mengecap bibir Yan, melumatnya pelan. Yan menarik tangkup Taeyong, memperdalam ciuman mereka, sedangkan Taeyong dia tersenyum saat Yan terlihat sangat agresif. Yan menutup mata saat merasakan tangan Taeyong yang kini menusuk berhasil membuat Yan. Kau suka? Yan mengangguk, matanya masih terpejam, menikmati setiap sentuhan yang Taeyong berikan. Tubuhnya bergetar sejurus. Taeyong memainkan jari-jari sepanjang di sana. Melihat itu, serangai kembali muncul wajah tampan Taeyong. Dia menarik tubuh Yan, membawa wanita itu duduk di atas pangkuannya dan mulai memberikan begitu banyak tanda di sana. Bisik Taeyong dengan suara rendah yang sukses membuat Yan memerah. Yan membalas pelukan Taeyong, menenggelamkan wajahnya di jeruk leher pria itu. Ronde kedua bagaimana? Ajak Taeyong dengan seringai khasnya. Yan tersenyum kecil sebelum mengangguk apapun yang kamu, bisiknya yang sukses membuat Taeyong tersenyum lebar. Yan menatap tangan besar yang kini memeluknya dan seketika Yan tersentak. Dia bangun dengan cepat, membuang kasar tangan seorang yang telah berani memeluknya. Yan menatap tubuh pria di sampingnya yang kini tengah terlelap itu dan kemerajuk. Yan mematung saat kilas ingatan semalam kembali masuk dan sekali lagi membuatnya tersedak liurnya sendiri. Astaga, jadi semalam Yan tidur dengan pria asing ini. Astaga, bagaimana bisa? Yan berkali-kali mengutuki kebodohannya karena telah mabuk-mabukan hingga akhirnya bersama pria asing tanpa apapun. Lebih baik aku pergi, aku tak mau berhubungan dengan pria asing ini, walaupun tampan tetap saja dia bukan tipeku. Setelah mengatakan itu, ia langsung terus memungut bajunya berserakan di lantai dan masuk ke kamar mandi. Tak berniat membersihkan diri, dia langsung kabur saja. Karena dia tak mau jika Taeyong pria yang telah menghabiskan malam panas bersamanya itu terbangun. Yan turun dari mobil mewahnya. Dia tersenyum sumringah menatap berbinar bangunan kampus yang tampak sangat besar dan mewah itu. Salah satu kampus terbesar dan terbaik yang ada di Korea. Hari ini menjadi hari pertama dia resmi menjadi seorang mahasiswa di kampus idamannya. Ia tidak bisa berhenti untuk tersenyum ingat dia akan kembali bertemu dengan pujaan hatinya, senior Anwoo. Yan merapikan sedikit penampilannya. Dia memakai kemeja hitam yang
memperlihatkan layar kancah miliknya. Ia memakai rok hitam pendek yang lumayan ketat. Ia tersenyum saat arah kejauhan terlihat Gary yang kini melambaikan tangan ke arahnya. Dia berjalan mendekat melihat sahabatnya yang berpenampilan jauh lebih santai dari biasanya. Kini Gary memakai jeans biru dengan kemeja putih. Tidak ada yang salah, hanya saja kau terlihat sangat cantik. Kau bahkan berdandan sepertinya kau sangat tidak sabar bertemu dengan senioran Wu ya. Tanya Yeri menggoda Yen. Kau tahu aku bahkan tak bisa tidur semalam hanya karena memikirkan aku akan kembali bertemu dengan senioran Wu. Yeri menggelengkan kepalanya melihat betapa semangatnya suara Yen. Ya memang sudah seperti itu, jika menyangkut senioran Wu maka yang pasti akan selalu bersemangat. Setelah 2 jam penuh mendengar bimbingan yang secara langsung diberikan oleh kepala sekolah dan juga beberapa anggota yang menjabat sebagai dewan mahasiswa, sekarang Ian dan Yeri berada di kantin. Ian dan Yeri duduk di bangku paling pojok yang dekat dengan pohon, dan sekarang Ian menunggu Yeri membawa makanan. Mereka berdua tadi bermain sweetan siapa yang kalah mesti membeli dan membayar makanan, dan jadilah Yeri yang kalah. Makanya Ian bisa bersantai sembari memainkan ponselnya. Wah, terlihat enak sekali, terima kasih. Kau memang yang terbaik, seru Ian langsung menyuapkan makanannya penuh antusias. Yeri memutar bola matanya malas, dia merasa sedikit dibodohi oleh Ian hari ini. Oh iya, apa kau tahu jika di kampus kita ini memiliki 2 pangeran? Dan Yeri membuka perbincangan. Ian yang sedang menyeluput es vanila yang hanya terdiam sebelum menggeleng siapapun pangeran tetap senioranmu yang paling tampan. Jangan tanya dari mana dia mendapat informasi tentang kedua pangeran kampus mereka, karena Yeri mengenal salah satu kakak kelas tingkatnya. Jadi dia banyak mendapat informasi tentang kampus dan juga hal-hal yang populer seperti ini salah satunya. Begitu, responnya tidak tertarik. Kemudian kembali memfokuskan diri terhadap makanan di depannya. Membuat Yeri sekali lagi memutar bola matanya merasa diabaikan. Bisa dia lihat senioran Wu yang kini berjalan masuk. Dengan satu tangannya dia masukkan ke dalam saku celana dengan tatapan dingin dan datarnya, dan langsung membuat Yeri terpana. Dia tidak menyangka jika senioran Wu akan menjadi sangat tampan dan gagah setelah masuk ke perguruan tinggi. Yeri menyenggol cepat lengan Ian saat wanita itu masih terfokus dengan makanannya. Jangan lupakan jika Ian adalah pencinta makanan. Jangan lihatlah, itu senioran Wu baru saja datang. Bisik membuat Ian menoleh. Tapi sebentar, karena Wu langsung membuang pandangannya, membuat Ian mulai nafas lega. Ditatap seperti itu oleh senioran Wu tidak baik untuk jantungnya. Jangan senioran Wu, tadi dia melihat ke arah kita, katanya Yeri setelah berbisik. Ian mengangguk dengan mata yang masih menatap senioran Wu yang duduk bersama kedua temannya yang tidak tahu tidak jauh dari tempat dia duduk dengan Yeri. Dia tidak bisa berhenti terkagum melihat senioran Wu yang tampak jauh lebih tampan dari sebelumnya.
Yeri mendadak melihat wajah Ian yang sudah bersem sebelum keadaan kantin kembali diriuhkan oleh suara-suara mahasiswi wanita yang kini berdadak histeris sama seperti saat senior baru datang, dan malah lebih parah. Yeri mengikuti arah pandang yang menuju pintu kantin, langsung matanya melebar sempurna. Wah Tuhan, tampan sekali. Ian mulai menangkapkan alisnya, bingung melihat sahabatnya terlihat seperti orang kesurupan. Penasaran, akhirnya Ian mengikuti arah pandang Yeri dan langsung Ian memekik terkejut membuatnya kini menjadi pusat perhatian. Ian meringis dalam hati saat semua mata tertuju padanya, bahkan sinar tubuh yang terlihat acuh kini melihatnya dengan tatapan bingung. Oh, Ian malu sekali. Ian membuang muka dan mulai menyerut eksponirnya dengan diam. Dia yakin kalau pria yang baru saja masuk melakukan diri sudah melihat kehebohan yang dia buat. Ian menghela nafas dan berusaha untuk bersikap normal, menghilangkan segala rasa gugupnya dan kembali menyantap makanannya tanpa melirik siapapun. Ian sudah berat seorang pria yang Ian menghentikan kegiatannya. Dia menaruh sendok yang entah kenapa kini terasa berat. Hal maskulin kini menyebar ruak dalam indera penciumannya. Sungguh ia tak berani mengangkat wajahnya sekarang. Kenapa lagi? Tanya Ian keras. Kau masih marah padaku? Kini Ian beralih duduk tepat di depan Ian. Pedro tidak membawa makanan apapun, hanya sebotol cola yang ada di tangannya. Membuat Ian mendengus. Bisa Ian lihat wajah kusut Jimin dan terlihat sedikit kantung mata. Aku tak marah, tapi kenapa kau di sini? Aku merindukanmu. Memangnya apa lagi? Maafkan aku sayang, kemarin aku terlalu terbawa emosi. Ujar Jimin lembut menggenggam tangan Ian. Aku maafkanmu, tapi bisakah kau melepaskan tanganku? Ini sangat tidak nyaman. Kalau Ian yang mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Jimin, namun tidak bisa. Dia melirik sekilas kerah lagi pujian hatinya sembaran uang dan kembali mengeluarkan nafas lega. Senior tampaknya tidak memperhatikan Ian karena saat ini posisinya sangat tidak baik. Ya, bagaimana tidak mendengarnya sedang digenggam Jimin. Jimin melepas genggamannya dan masih menatap Ian penuh harap. Sayang, kembali lagi, aku merindukanmu, pujuk Jimin. Ian menahan nafas berat. Ayolah, saat ini dia sudah bertemu dengan pujian hatinya. Dia tidak mau hubungannya dengan Jimin menghambatnya untuk mendekati senior kesayangannya. Jimin, aku tak berbohong. Sejak awal kau sudah tahu siapa orang yang kusukai dan sekarang dia duduk tepat di belakangmu. Jadi kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan dan jangan memaksaku. Ujar Ian terus terang. Dia bahkan tak memikirkan bagaimana perasaan Jimin setelah mendengar perkataannya. Ya, Rima, ringis dalam hati dia. Rasa kasihan melihat wajah Jimin langsung tertunduk lesu. Tak masalah, kita tidak bisa kembali bersama sebagai pacar kasih, tapi jangan melarang aku untuk menjadi temanmu. Ian mengangguk sebelum tiba-tiba berdiri membuat Yeri dan Jimin menatapnya. Heran, kau kenapa? Tanya Yeri. Aku kan bisa keluar sebentar. Tunggu aku, tidak akan lama. Jelas Ian yang langsung pergi meninggalkan Yeri dan Jimin menatapnya dengan tatapan bodoh. Lihat, mantanmu itu ajaib sekali, seru Yeri membuat Jimin terkekeh. Sedangkan di sisi lain Taeyong menarik seringnya di wajah tampannya. Dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya tanpa sengaja